Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di sini. Saya akan membahas tentang kitab Durusul Lugha. Mungkin semuanya sudah pasti tahu dengan nama saya. Sempat kita pertemuan sebelumnya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang juz yang kedua. Pembahasan tentang itu ad-darsu ats-tsani wa ishrun. Itu pembahasan tentang halatul mudhari'i ats-tsalatsu. Jadi keadaan fil mudhari' itu ada 3. Di sini kita bisa lihat. Nah, ini pelajaran ke-22 tentang keadaan-keadaan dari fi'il mudhari'. Nah, di sini ada 3 macam keadaan yang dibagi. Ada marfu, ada mansub, sama ada majzum. Nah, yang pertama itu adalah fi'il mudhari' yang marfu. Fi'il mudhari' yang marfu itu di sini hamidun yadhhabu. Nah, dhamma di situ sebagai tanda rafa'nya atau marfu. Nah, ini berbentuk jumlah ismiyah karena didahului dengan isim. Jadi keadaannya ini bukan jumlah fi'liyah, dan ini kalau jumlah ismiyah itu sebagai mubtada khobar. Nah, selanjutnya itu ada at-tullabu yadhhabuna. Nah, kalau itu dhamir hum. Nah, kalau dhamir humanya itu at-tullabani yadhhabani. Nah, itu tandanya itu satu, tanda rafa'nya itu nun sebagai tanda rafa'nya dengan subutun nun disebutnya itu. Sama kalau dhamir muannas juga pakai cuman kita ganti dhamir itu, kalau ganti dhamir ke hiya itu tadhhabu. Nah, itu. Nah, kalau teman-teman menjumpai dhamir huna sama antun itu dia akan berbeda nanti pembahasannya. Nah, di sini at-talibatun yadhhabna ini dhamir huna. Nah, jadi sebenarnya nih kalau kita lihat dia ini fi'il mudhari' yang kalau teman-teman sudah tahu pembahasan mu'rab sama mabni. Jadi dia ini hunna sama antun itu dia masuk kategori mabni. Walaupun fi'il mudhari' itu mu'rab, tapi ada 2 dhamir yang mana dia itu mabni. Jadi walaupun dia itu nantinya keadaannya ada kita sebut sini mansub, yaitu nasab atau fathah, majzum atau jazm atau sukun. Nah, walaupun dia itu kondisi seperti itu, tapi dia tetap dibaca yadhhabna atau tadhhabna. Kenapa dibaca seperti itu? Karena dia mabni, dia enggak bisa berubah. Begitu juga ketika kita ubah ke fi'il amar. Nah, ketika dhamir kalau dhamir fi'il amar kan dhamir antunna. Nah, itu cuman idhaba, idhabu, idhabi, idhaba, idhabna. Nah, itu tetap masih ada nunnya, jadi nggak bisa dihapus. Nah, jadi tanda itu tetap sebagai nun, tapi itu fi mahalli. Kalau kita i'rabnya itu keadaannya itu akan kita sebutnya keadaan rafa. Nah, sekarang kita masuk ke tanda yang mansub atau nasab. Nah, itu ada beberapa huruf yang bisa membuat fi'il mudhari' itu nasab atau fathah. Namun yang lebih banyak dijumpai itu seperti lan, an. Nah, yang dia ada di buku ini contohnya itu yang dipakai huruf lan. Nah, lan ini berarti artinya itu tidak sama sekali, maksudnya tidak akan pernah. Contohnya di sini seperti lan yadhhaba. Dia tidak akan pergi sama sekali. Jadi maksudnya itu dia tidak akan pergi kemanapun sama sekali sampai mati dia gitu. Nah, jadi tandanya itu kalau dia dhamir huwa menunjukkan satu orang, jadi dia tuh fathah sebagai tanda yang di sini. Nah, kalau dia masuk ke jamak lan yadhhabu, nah itu nunnya dihapus. Nah, dan wawnya yang sebagai tanda dari dhamir tersebut. Nah, kemudian kalau dia dhamir hiya itu sama aja, yang seperti tadhhabu dia menjadi tadhhaba. Karena kenapa dia tuh masuk dengan fathah. Nah, ketika dia itu yang saya bilang kan dhamir huna tantuna, dia itu tetap menjadi yadhhabna. Yadhhabna dia itu enggak akan bisa berubah, tapi dia dalam keadaan nasab karena kemasukan huruf lan. Nah, itu sampai dhamir seterusnya. Begitu juga ketika dhamir anta, antuma, antum, anti sama antuma itu dia tetap bisa berubah. Nah, kalau anti kan seperti tadhhabi. Nah, yang tanda mansubnya itu adalah dengan menghapus nun. Awalnya itu tadhhabina, itu dhamir anti, tapi ketika dia kemasukan
eh, apa dia itu keadaannya mansub, dia itu menjadi tadhabi, nunnya itu akan dihapus. Nah sekarang kita langsung masuk saja ke keadaan majzum. Nah itu majzum juga ada beberapa huruf yang ketika dia masuk ke dalam fi'il mudhari' itu menjadi majzum fi'il mudhari'nya tersebut. Jadi dia itu sukun disebutnya. Yad. Jadi hurufnya yang di sini yang ada di buku ini dia pakai lam. Ada juga seperti lam banyak. Lam artinya tidak atau belum lam akul, saya belum makan, tapi nantinya akan makan. Dia tetap akan melakukannya nantinya. Lam yadhhab, dia belum pergi, tapi nantinya pasti dia akan pergi juga. Itu keadaannya majzum atau kita artikan sukun. Ini di atas tanda sukunnya. Kemudian ketika dia lam yadhhabu, seperti yang ketika mansub nunnya yang dihapus. Enggak ada perbedaannya di sini, cuma nunnya dihapus atau dia itu sukun. Jadi ketika dia itu mufrad itu sukun. Nah kalau dia tapi kalau dia dhamir anti dia itu baru jadi ada disebut itu af'alul khamsah. Kalau dia masuk ke af'alul khamsah nun yang dihapus, kalau enggak dia itu dianggap sukun. Mungkin ini saja yang dapat sampaikan. Kemudian ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.